Oke, ini saya sudah buka tugas 3 minggu lalu. Oke, di sini saya lihat ada beberapa yang belum ngumpulin ya, seperti Pak Bu Intan, Muhammad Arif Prayogo, Gita Febriani. Ya, 2 itu belum ngumpulin. Ada di sini Asmi Aziz, Intan Damayanti, Arif Prayogo, Gita Febriani ada? Nggak ada ya? Belum hadir, Bu. Belum ya? Ada 4 orang yang belum kumpul. Ya, Asmi satu kelompok sama saya, Bu. Oh ya, tetap harus ngumpulin ya, walaupun kelompok tapi ngumpulnya individu. Baik Bu, nanti saya call. Nanti kalau sampein. Oke, kita bahas project aja hari ini. Saya buka dulu ya. Oke, mulai dari Pak Martin ini. Pak Martin dan oke, pengolahan bisa dilihat ya ini screen share saya? Belum ya? Belum, Bu. Pengolahan data barang, pengelolaan barang perusahaan. Ya, kamu hati-hati ya Pak. Ini judulnya lebih kepada data kuliah data mining daripada kuliah rekayasa perangkat lunak. Tapi nggak apa-apa, saya lihat dulu deh. Baik, Bu. Bapak bikin apanya ya? Bisa diceritakan mungkin? Jadi gini, Bu, kan di tempatnya perusahaannya, tempat bekerjanya Made sendiri itu sistem belum ada, Bu. Dia pengelolaan kayak untuk aset, data-data aset gitu, Bu. Data-data asetnya yang seperti yang kemarin saya sebutin di WA Ibu, Bu. Ada GPS, barang yang dipakai buat keperluan tambang lah, Bu. Ya berarti judulnya nggak gitu ya. Oh, ini judulnya apa, data mining ini.
Jadi mungkin lebih ke pengembangan kan buat sistem kan Pak? Iya Bu, benar sekali. Pengelolaan aset ya, mungkin bukan data barang ya. Ini menggunakannya harus metodenya RTL ya Pak, metodenya RTL bukan metodenya data mining. Iya Bu, metode ini prototype. Oke. Suara saya terdengar nggak? Baru Bu, tadi sempat mati sesaat. Sempat hilang ya? Iya. Hilang ya. Jadi gini Pak, ini kelihatan ya? Kelihatan Bu. Jadi judulnya judul RTL ya Pak, pengembangan sistem misalnya pengelolaan aset. Kalau aset kan udah pasti barang ya, jadi nggak perlu data barang. Ini juga perusahaan tambang sebenarnya nggak perlu ya, cuman karena Bapak sembunyikan PP Exist ini apa. Sebenarnya kalau untuk kita ini harus dibuka Pak, kan internal ya, internal. Kalau nanti untuk jadi jurnal baru nanti harus bolehlah di anonim. Ya, jadi dibuka aja Pak di PT apa? PT apa? Ya Pak ya? Baik Bu. Menggunakan ini baru pakai metodenya dengan misalnya Bapak pakai Agile Development dan prototyping misalnya gitu. Misalnya dengan Scrum, misalnya Agile-nya kayak apa gitu kan, harus cepet kan, Scrum dan prototype misalnya kayak gitu. Gitu ya Pak? Baik Bu. Ini silakan dicatat sendiri aja, soalnya saya nggak akan nyimpan di saya ya. Ini paling saya taruh di apa namanya, di WAG aja, WhatsApp grup aja. Bentar Bu, saya buka punya saya dulu. Siapa tadi? Pak Martin dan Pak Made. Martin dan Made ya. Misalnya apa pakai Scrum ya, kalau Bapak nggak pakai Scrum ya dihapus saja. Oke, lanjut ke berikutnya. Tapi kalau saya sarankan pakai Agile ya Pak, Agile dan prototyping, gabungan keduanya. Ini Kevin sendirian, Kevin dan founder yang ada di sini. Ada Bu. Ada.
Ya ini boleh lah judulnya. Pengembangan aplikasi sistem informasi akuntansi untuk meningkatkan efisiensi layanan kantor akuntan publik Alinul dan Maksi. Nah ini juga Bapak harus kasih background ya Pak, kenapa nggak beli? Karena setahu saya sistem informasi akuntansi udah banyak yang sifatnya jual jadi gitu ya Pak. Kenapa harus bikin sendiri? Nah itu ya. Kenapa Pak? Lebih pada security issues ya Bu. Oh security issue, jadi memang harus bikin sendiri ya. Itu nanti dijelasin ya Pak. Dijelaskan Pak di itu kenapa harus bikin sendiri. Baik Bu. Siapa nih tadi yang bikin namanya? Pak Dewa Pak? Alexander dan Kevin Bu. Ini juga metodenya disebut Pak, belum ada metodenya ya, dengan metode apa? Baik Bu, nanti saya tambahkan di judulnya. Sementara kalau di pembahasan sudah saya jelaskan sih pakai metode RAD Bu. Oke, lanjut yang ini. Nah ini apa ini? Revolutioning Warehouse Management, an RFID powered web-based system. Jadi bikin apa Pak Oki dan Pak Iin? Bisa dijelaskan mungkin? Iya Bu, ini revolutionnya tuh bikin seperti data barang itu Bu. Kalau barang masuk kan kita pakai sistemnya. Gimana Pak, suaranya nggak jelas? Halo, tes. Iya, gimana? Jadi sistem yang kita bikin itu untuk pendataan barang Bu. Ada barang masuk, barang keluar gitu, menggunakan RFID gitu. Oke, warehouse management system ya tadi saya baca ya. Ya, betul Bu. Mungkin nggak usah pakai revolutioning kali ya Pak ya. Revolution kesannya kayak ini revolusi gitu ya, suatu yang benar-benar baru gitu. Jadi pakai bahasa Indonesia aja dulu ya. Pengembangan sistem dan manajemen warehouse itu gudang ya, sebetulnya gudang kan Pak? Betul Bu, iya. Dengan berbasis web. Jadi kalau bikin paper bahasa Inggris baru keluar ini bahasa Inggrisnya. Ini saya kita bahasa Indonesia semuanya. Dengan RFID. Berbasis web. Metodenya juga apa ya Pak? Oh ya, baik Bu. Karena lagi power base ya, sama kan berbasis web. Pak siapa ya? Oke, ini. Jadi sebenarnya nggak harus bikin sesuatu, Bapak boleh ngutak-ngatik metodenya juga boleh Pak. Oh iya, baik Bu. Menurut misalnya ada yang bikin
modifikasi metode Scrum gitu ya, boleh ya, karena S2 memang boleh ke arah sana ya. Misalnya modified Scrum method misalnya gitu ya, ada nggak yang udah bikin? Nah, bisa kan tuh, ada yang udah bikin a modified Scrum framework in short term service design, a modified Scrum. Jadi boleh Anda memodifikasi disesuaikan dengan kasus di kantor Anda ya. Tapi ada yang bilang why you shouldn't modify Scrum. Jadi biasa dalam persoalan itu pasti ada pro dan kontra gitu ya. Pasti ada pro dan kontra, itu gunanya studi literatur. Jadi Anda di studi literatur itu harus menyampaikan keduanya gitu. Si autor A, B, C, D, E pro, autor D, E, F kontra. Saya pilih yang pro atau saya pilih yang kontra. Kenapa? Alasannya disebutkan. Boleh. Jadi S2 tuh nggak harus bikin sistem gitu, nggak. Karena memang levelnya emang harusnya dia sudah ke arah method, lebih ke arah method daripada hanya ATM gitu. Oke, ini so far masih ATM semua sih, tapi nggak apa-apa, boleh, bukannya nggak boleh aja. Cuman nanti tolong dipastikan bahwa sebisa mungkin selesai ya, 90% lah paling nggak waktu UAS. Jangan sampai misalnya UAS nggak ada yang bisa disajikan, nanti pokoknya kira-kira harus selesai gitu. Ini nggak bisa dibuka ya. Siapa nih? Customer Information Risco. Kenapa nggak bisa ya? Nggak bisa dibuka ini. Risco sama siapa tadi nggak bisa dibuka, sorry. Dua tadi nggak bisa dibuka. Risco sama Sipki ya, nggak bisa dibuka. Atau iya kenapa? betul. Hah? Saya kirim lagi ya. Iya, di ini aja, ditimpa aja Pak, timpa aja di learningnya. Asmi dan Riyandi ya. Implementasi sistem dan dampaknya terhadap efisiensi. Nah, ini harus hati-hati ya dengan judul-judul seperti ini, jangan sampai lebih ke arah sistem informasinya daripada ke arah rekayasa perangkat lunaknya. Gitu. Ini harus hati-hati. Beda ya. Kalau lebih ke arah sistem informasi atau lebih ke arah manajemen, nanti nggak ada RPL-nya gitu. Ini bisa jadi malah ke arah manajemen. Ya Pak Asmi dan Pak Riyandi ada? Ada Bu, baik Bu. Nah kan bener kan? Saya belum baca ya, dalam bidang manajemen tuh. Hati-hati nih kayak gini. Ini RPL-nya di sebelah mana nih ya? RPL-nya di bagian ruang lingkup dan ke bawahnya Bu, itu kan ada project charternya. Apa? Bapak bikin apa? Bikin apa sih ini? Haris Bu, SR Information System. Oh, bikin ya? Mengembangkan ya? Ya Bu, pengembangan. Oke, jadi gitu pengembangan aja Pak. Beda arti soalnya kalau implementasi itu udah ada sistemnya, terus diimplement. Jadi kalau pengembangan ya emang belum ada, development ya. Kalau implementasi itu sistemnya udah ada, tinggal diimplement ke user atau ke customer atau ke client. Tapi kalau pengembangan, bahasa Indonesia development itu berarti belum ada. Jadi lebih ke pengembangan. Terus Bapak nanti aja nih dampaknya. Ya Bu, Tapi tadi nanti orang kan belum dibuat. iya karena Hah? itu. Iya, karena belum dibuat, belum ada. Jadi ibaratnya satu step dulu Pak. Biasanya membangun dulu. Kecuali kalau udah implement terus evaluasi. Nah boleh Bapak kalau evaluasi boleh. Sistemnya udah ada, kemudian kita mau evaluasi. Misalnya evaluasi efektivitas sistem bla 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 bla, boleh itu. Sistemnya udah ada belum? Belum kan?
Sudah ada sih sebenarnya Bu, cuma karena kemarin disuruhnya melakukan pengembangan di awal kan Bu ya, jadi tulisannya pengembangan dan terus tujuannya implementasi gitu. Tapi kalau ini Saya nggak mengharuskan pengembangan, bisa apa aja. Saya ulang-ulang sampai bolak-balik nih. Kalau udah ada, Bapak bisa melakukan evaluasi. Jadi yang udah ada Bapak evaluasi, terus Bapak perbaiki. baik, Bu. Gitu. Ya, siap. Ya, evaluasi, sistem evaluasi dan saya nggak tahu nih hasil evaluasinya apa nih ya. Kita lihat dulu ya. Kalau evaluasi itu biasanya judulnya gimana sih? Kalau memang udah ada, Bapak berarti evaluasi gitu ya. Saya nggak tahu ya nih. Maksudnya jangan, kalau udah ada jangan bilang belum ada ya. Kalau belum, kalau udah berarti kan jangan sampai udah ada Bapak bilang belum, berarti Bapak taking credit from other people gitu loh. Udah ada nih yang develop, Bapak ambil kredit dia gitu. Atau mungkin yang lebih saya maksudnya. Jadi harus clear Pak, karena beda Pak metode untuk mengevaluasi sama pengembangan. Baik, Bu. Jadi Berarti bukan SDLC maksudnya Bu ya? Kolom itu. Kalau evaluasi ya. kenapa? Bukan menggunakan SDLC ya Bu, berarti kalau evaluation. Ya kalau evaluasi bisa pakai SDLC juga, tapi kan SDLC-nya kan macam-macam Pak. Ada Pak. Jadi di dalam nanti saya buka deh. Kayaknya nggak, ini teorinya belum kuat juga ya. Jadi SDLC itu kan macam-macam ya. Ada yang sifatnya mungkin nanti yang lain silakan ini dulu ya, diperbaiki ya sesuai masukan tadi. Mungkin saya nggak perlu buka semua ya, karena teorinya kayaknya masih banyak yang belum paham nih. Jadi kalau kita buka deh ya. Bisa 3 ada Pak, baca ya Pak bukunya mah di slide-nya, jangan hanya mengingat yang sudah pernah dipelajari karena bisa jadi misconception ya. Baik Bu. Di setiap di setiap metode ya, baik itu agile maupun yang tradisional, di situ dia ada yang namanya evaluasi Pak, ada Pak. Ini contoh ya, extreme programming. Tergantung Bapak mau pakai metode apa. Misalnya extreme programming yang ada di bawah agile, extreme programming itu ada di bawah agile, itu pasti ada evaluate system. Nah sekarang makanya kalau Bapak evaluate system berarti Bapak mulainya dari sini, mulainya dari evaluate gitu, bukan dari mulai awal, bukan dari start awal banget gitu. Nah agile metodenya Pak. Ya, dan sama untuk yang lain, ini Bapak kalau lihat di slide 2, SDLC itu kan kepanjangannya System Development Life Cycle. Jadi life cycle atau metode ya, kita juga sering sebut metode juga, itu bukan hanya waterfall ya. Ya, Kalau ini disebutnya proses software gitu. Nah ada 2 macam yang paling basic, yaitu proses perencana plan driven dan proses agile gitu ya. Jadi yang pertama tuh plan driven, yang kedua agile. Bapak mau lebih ke plan driven atau agile? Plan driven dan agile dua-duanya ada yang namanya evaluasi Pak. Nah ini plan driven. Plan driven itu artinya semua sudah terencana di awal, kayak termasuk waterfall, incremental, integration and configuration, ini semua ada di buku Pak, dibaca aja. Nah, di waterfall memang tidak tersebut secara khusus evaluation, emang nggak ada gitu. Nah, karena waterfall ini sistemnya
memang dia turun dari atas ke bawah gitu. Dia nggak mungkin melakukan tiba-tiba evaluasi di tengah-tengah, nggak mungkin. Jadi yang akan bisa, kalau dia mau evaluasi di waterfall gimana? Ya dari awal lagi, requirement definition gitu. Tapi bisa dilakukan evaluasi, cuman mulainya harus dari awal, nggak bisa langsung di tengah-tengah gitu. Cuman dia tidak secara eksplisit ditulis evaluasi, tapi bisa tetap melakukan evaluasi, cuman fasenya seperti itu. Kalau di instrumental, Bapak bisa langsung di tengah-tengah, nih bikin intermediate version langsung di tengah-tengah, intermediate itu bisa. Memang tidak eksplisit disebut evaluasi, tapi itu semua sebenarnya bisa memasukkan proses evaluasi. Jadi itu disebut dengan evolution ya, kalau di dalam buku ini disebutnya evolution. Bu, kalau Dengan evolution. sistemnya belum dipakai itu masih bisa dievaluasi, Bu? Maksudnya belum dipakai gimana? Jadi kan itu masih prototype, Bu, sistemnya, Bu. Belum di deliver ya, atau gimana? Ya, jadi nanti sesuaikan lagi minggu judulnya berdasarkan feedback Bu Fitri. Tadi kalau masih ada yang dikembangkan, pakainya pengembangan judulnya. Tapi kalau misalnya sudah ada implementasi dan evaluasi, pakainya diganti judulnya tadi sesuai sama yang metode yang mau dipakai nih, apa misalnya yang waterfall, implementasi kayak aja. Ya, jadi harus kuat ya Pak, backgroundnya harus kuat. Misalnya ini tuh ada sistem, tapi misalnya ternyata waktu dipakai kok nggak banyak yang pakai, udah di launching, udah di deliver, ternyata nggak, orang kok hesitate gitu ya, keberatan untuk pakai. Nah itu berarti kan ada yang nggak benar gitu. Nah apakah dari sisi sistemnya atau dari sisi manusianya? Nah boleh itu dilakukan penelitian gitu. Nah, jadi Ini tadi kan, hah? Gimana? belum di publik, Bukan nanti dari kitanya aja, maksudnya Bu Fitri tadi di papernya belum kuat itunya apa latar belakangnya lah dasarnya. Iya, emang harus ada latar belakang Pak. Dari semua proyek itu harus ada latar belakang gitu ya. Nah, kayaknya saya juga bikin deh di sini. Coba ya. Nah ini kan latar belakang memang tidak secara spesifik di sini ya, tapi project goals and objective. Jadi latar belakang yang Anda sebut itu nanti akan mengarahkan goals and objective. Jadi apa namanya, sesuatu tuh nggak mungkin ada tujuan kalau nggak ada background kan, gitu. Jadi harus ada backgroundnya dulu, cerita dulu loh. Ini ceritanya gini. Ada sistem yang udah jadi tapi saya nggak tahu kasusnya gimana, apa udah di deliver nggak ada yang make, apa belum di deliver lah, kenapa udah jadi kok nggak di deliver? Ini kan suatu problem kan. Halo? Kalau judulnya misalnya kondisi seperti itu, kalau menggunakan judul implementasinya apakah cocok Bu, atau baiknya pengembangan aja kalau bahas pengembangan atau evaluasi? Enggak, sistemnya udah ada belum? Ada, tapi ada beberapa modul yang ditambahkan lagi Bu untuk keseluruhan. Ya, berarti kan ada perubahan di situ kan, ada perbaikan kan di situ. Nah, ini contohnya nih ya, ini sistem evolution tadi, makanya dengerin dulu, jangan dipotong dulu saya ya. Saya mau jelasin dulu. Di slide 2 Anda bisa lihat ada sistem evolution di situ. Ini define system requirement, assess existing system, propose system changes, modify system. Nah, ini namanya sistem evolution. Ya, jadi Anda boleh menggunakan judul misalnya evolusi sistem gitu ya. Nah, pakai metode apa mau evolusi sistemnya? Secara umum, tahapan evolusi sistem adalah seperti ini secara umum ya. Ini namanya adanya perubahan pada suatu software. Kenapa? Nah ini baru nih muncul. Kenapa?
Kenapa kita harus mengubah suatu sistem? Karena biasanya ada problem. Kalau nggak ada problem nggak mungkin diubah. Ya mungkin untuk reduce the cost misalnya. Ya ada perubahan juga terhadap key features misalnya. Key featuresnya udah berubah. Kemudian ada lagi ada incremental development yang memang waktu itu masih small part sehingga kita tambahin. Nah biasanya kalau evolution disebut juga dengan incremental development. Tadi incremental development ada di sini, mungkin dibaca dulu konsepnya ya. Jadi nggak main ini aja, nggak langsung aja. Nih di incremental di sini ada, nah ini incremental nih namanya. Kan initial, kemudian muncul lagi intermediate version. Nah, mungkin di sini Anda melakukan perubahan, ada intermediate version. Konsepnya adalah berarti evolusi, gitu. Bukan membuat dari awal, beda. Bikin dari awal sama evolusi beda. Karena kalau evolusi berarti harus ada yang namanya nih. Tadi yang udah saya sampaikan mana tadi evolution. Evolution. Nah nih, ya kalau di evolution Anda harus assess existing system. Jadi di assess dulu sistem yang kenapa nggak di launching itu Anda assess dulu. How to assess existing system? Ya berarti harus ada method. Gimana cara assessnya? Pakai method apa gitu? Nah, ini bisa dicari juga. Nih contoh ya Pak ya, how to assess existing system software. Di-assess dulu, di-evaluate dulu. Jadi bisa di-evaluate. Ini contoh. Ya banyak Pak kalau mau nanti dicari di di Google. Tapi konsepnya ada di buku ya. Konsep secara prinsip ada di buku nih. Ini contoh yang tadi. Nah, apa yang di-assess? Yang di-assess biasanya fiturnya sih, biasanya fitur sama functional dan non-functional spek biasanya. Functional and non-functional. Berarti kan sebelumnya ada tuh. Kalau sistem itu udah ada. Sebelumnya berarti udah ada functional dan non-functional spek. Nah, itu yang Bapak assess. Itu udah jalan belum? Gitu ya. Apa ada yang nggak jalan atau mungkin assess secara dari usability-nya boleh. Pokoknya harus ada yang di-assess saja sehingga nanti bisa melakukan propose system changes, jadi diubah itu. Nah, untuk membahas functional and non-functional itu ada di slide yang ketiga. Keempat. Nih, slide 4 itu lebih ke requirement engineering. Oke, requirement engineering itu membahas functional and non-functional requirement. Ya, kalau sistem itu udah ada kan berarti harusnya dulu udah pernah dibuat functional and non-functional requirement-nya. Harusnya dulu. Nah, ada nggak itu? Nah, kalau nggak ada ya berarti kan ya dulu bikinnya hantam promo aja gitu, kayak nggak pakai method gitu kan, langsung aja. Nah ini yang nggak boleh ya, karena apalagi Anda sebagai S2 ya, kalau anak S1 masih dimaklumin lah, kalau S2 wajib Pak harus ada konsep. Nah ini gunanya membedakan kita dengan jenjang ya. Kalau kan SMK, D3, S1, S2, S3, nah itu bedanya di situ. Makin ke atas, makin kita mempelajari konsep dan metode gitu. Jadi kalau mau S3 nanti ya itu harus masuk ke metode gitu. Bukan mengembangkan lagi, bukan mengembangkan sesuatu, tetapi mengembangkan metode gitu. Kalau S2 modify method masih oke, modify method. S3 mengembangkan metode gitu. Mungkin ada yang mau S3 nanti. Nah, ini di chapter 4
Anda bisa baca functional and non-functional requirement. Apa sih contoh non-functional? Misalnya Anda bisa mengakses dari sisi non-functional, misalnya dari sisi efficiency requirement, dependability requirement, security requirement, ya, dan seterusnya. Usability, space, boleh. Kamu akses saja satu atau dua blok ini udah cukup. Apakah harus diakses semuanya tuh? Enggak, waktunya pasti nggak cukup diakses semuanya. Jadi diakses dari sisi misalnya apa? Dari sisi regulatorinya, dari sisi etikalnya, boleh. Tapi benar-benar diakses. Gimana cara aksesnya? Nah, itu yang Anda harus bikin matriksnya, berarti harus ada bikin ukurannya. Ukurannya apa sih? Bahwa dikatakan sukses dan nggak sukses, nah itu, ya. Itu contoh non fungsional. Kalau fungsional kan berarti kan sesuai dengan tujuan, ya. Jadi yang mau diakses apa harus ditentukan dulu. Kalau tadi kan dampak apa tadi ya, tadi kalau nggak salah dampak untuk apa gitu tadi kalau nggak salah tadi. Nah, atau bisa diakses dari sisi usability-nya. Bisa diakses dari sisi metriknya, metrik untuk non-functional. Ini metriknya ya, contoh metrik atau measurement-nya. Untuk speed misalnya, Anda akses, Anda tentukan proses transaction per second itu berapa. Oh, transaction per second itu harus 10 detik misalnya gitu. Itu permintaan dari perusahaan, nggak boleh lama-lama. Nah, Anda akses itu, benar nggak 10 detik? Oh, ternyata 1 jam gitu misalnya. Oh ya, pantas orang nggak ada yang mau pakai gitu. Terus contoh lagi untuk ease of use misalnya, training time harusnya Anda tetapkan training time hanya 30 menit, harus user harus bisa paham ini. Ternyata setiap di training orang tuh nggak paham-paham, berarti kan nggak mudah ini. Berarti harus di-assess gimana caranya supaya lebih mudah gitu. Gitu ya Pak. Baik Bu. Ya, itu dibaca aja di chapter 3 dan 4 gitu. Jadi memang yang membedakan antara S1, S2, S3 itu ke method dan konsep ya Pak. Nggak bisa, seharusnya nggak boleh sama. Seharusnya ini kan so far ini masih kayak pengembangan gitu ya. Jadi memakai yang ada terus dikembangkan, memakai yang ada dikembangkan. So far masih kayak gitu. Nah, harusnya itu udah di atas itu harusnya. Jadi saya berharap nanti ada poin lebih ya, analisisnya nanti ada poin lebih, tidak hanya sekedar membuat sesuatu tetapi di-assess. Ini kan karena ini saya suruh buat matrix ya, for measuring success. Jadi nanti di akhir itu harus ada metrik dan di evaluasi gitu berdasar metrik tersebut. Apakah software yang Bapak buat atau sistem yang Bapak Ibu buat itu sukses atau tidak, dan kenapa? Kalau Anda bilang sukses ini harus ada alasannya ya. Terus alasannya begini-begitu. Kalau saya nggak sukses ya nggak apa-apa, ini kurang sukses, ini kenapa? Oh, karena terlalu lama dalam pengembangannya misalnya gitu. Seharusnya, nah ini poin yang bagus. Jadi tidak selalu harus sukses, nggak apa-apa, nggak sukses nggak apa-apa, tapi Anda memberikan kritik gitu ya, memberikan kritik, self kritik gitu. Nah, harusnya tuh gini gitu, ada analisisnya. Nah, jadi memang di literatur itu harusnya ada yang namanya pro dan kontra gitu. Jadi misalnya pakai metode A gitu. Kenapa pakai metode pakai prototype? Kenapa nggak pakai waterfall aja misalnya gitu? Ya, itu harus ada alasannya Pak. Jadi mungkin hari ini saya kasih ini aja ya. Saya kasih kuis saja. Saya kasih kuis ya, mengapa? Nanti saya kuisnya tapi esai ya, esai. Kapan? Sistemnya bagaimana?
menggunakan pen driven dan agile. Ini prinsipnya gini ya, beri contoh untuk plan driven dan agile dan sistem yang bagaimana yang cocok menggunakan plan driven method dan agile development. Soalnya bisa dilihat di itu aja soalnya. Nah, Anda bisa lihat baca buku lebih detail ya di chapter 2 dan 3 di buku. Ini lebih detail. Di situ bahkan ada latihan soalnya di e-book ya, Bapak lihat ada e-book software engineering. Ya, jadi harus di-evaluate dulu Pak. Ini cocoknya pakai metode apa? Bapak Ibu bisa lihat nih